dibuat manuver di jalan agak rusak itu dia. Garis ini adalah garis untuk mobil ini, termasuk mobil yang terlihat mobilnya besar, tapi cc-nya apalagi untuk kaum hawa atau ibu-ibu. Halo bos, apa kabar semuanya? Hari ini saya review lagi HR-V tipe E 2018. Apa aja yang ada di dalamnya? Seperti biasa, nanti saya akan info yang bos-bos belum tahu. Sikat bos! Seperti biasa, saya akan coba review di bagian eksterior atau bodinya. Ini yang tipe E tahun 2018. Tampilannya sangat sederhana. Ciri khasnya dari mobil Honda, dia lihatnya lebih bulat, lebih terlihat kesannya manis. Di tipe HR-V ini dia banyak garis-garis tegas ya di sini ya. Jadi selain bulat, dia juga memang main garis. Terus di sini juga dia punya chrome-nya, itu ciri khasnya HR-V. Di sininya tipe yang tebal, di sini tipe seri yang lebih muda ya. Dia sudah menggunakan lampu yang proyektor tapi yang model masih standar. Lampu dimnya juga masih standar bawah lamnya. Nah, dia ada fog lamp di sini. Fog lamp-nya juga masih standar, tidak LED atau tidak lampu yang spesial khusus, tapi benar-benar standar posisinya di sini. Nah, dia dari bempernya itu memang sudah terlihat mobil ini adalah untuk bekerja, artinya memang bukan mobil untuk keluarga ya. Jadi desainnya itu memang dilihat banyak pernak-perniknya, banyak ornamennya. Oke, ini bagian depannya sudah kita bahas. Tampilannya sederhana. Nanti kita bahas satu-satu, mulai dari spionnya, dia punya LED, sampingnya lagi nanti bannya pakai ukuran berapa, nanti kita review. Kita lihat sebelah sisi kiri. Oke, di bagian samping kita lanjut. Ini spionnya retract. Terus di sini ada LED-nya tegas. Yang tidak kalah pentingnya di bagian ban dia pakai ring 17. Jadi kesannya itu mobil itu lebih gagah, diameternya lebih besar. Nah, cuma dia pakainya ini ketinggian 55. Jadi walaupun ringnya besar, telapaknya itu agak tebal. Jadi dibuat manuver di jalan agak rusak itu dia tetap enak mainnya. Nah, terus di jalan halus seperti di tol, dia pakainya 215. Jadi untuk manuver kanan kiri dia tidak goyang. Oke, kita lanjut ke bagian pintu. Nah, di sini ada tombol kuncinya tipe seri E. Ini dia ngunci. Kalau buka kita hanya untuk masukin tangan seperti ini. Ini sudah buka. Oke. Kunci lagi. Cukup. Nah, kalau seri Prestige dia di sini ada sunroof ya. Tapi ini tipenya seri E. Nah, ini lumayan unik juga. Bukan pintu belakang itu dia tidak di sini, tapi dia taruh di sini. Ada di sini. Kita buka dulu. Oke. Dia cukup unik. Modelnya aerodinamis. Belakangnya looks tegas, bagus. Yang saya bilang tadi, garis-garisnya mulai dari sini, sini, sini sampai bawah. Sampai spoiler, sampai bagian bawah sini. Dia masuk semua di body kitnya. Ini body kitnya dibikin memang hitam dop supaya perpaduan warnanya pas, jadi asik, dilihatnya juga enak. Nah, ini seperti si review ini tambahan ya. Itu bisa ditambahkan juga karena standarnya itu ada yang sudah pakai, ada yang belum. Ini tutupnya juga dari dalam dan ketika buka pintu ini tinggal dipencet dia keluar sendiri. Oke, lanjut ke bagian belakang ya kita. Di bagian belakang ini kita lihat sudah ada garis. Garis ini adalah garis untuk mencairkan embun. Ketika jalan hujan, kabut, ada embun di dalamnya, kita nyalain AC, lebih terang ya. Sama ini udah dilengkapi dengan wiper. Oke. Lampu stop atas spoiler warna merah menambah kesan sporty. Di sini
banyak garis-garis yang diaplikasi di mobil ini. Ini garis-garis semuanya di sini lebih menonjolkan lekukan-lekukan di HR-V ini. Kita buka bagasinya. Dia tidak power back door, tapi dia hanya menggunakan tombol aja, bisa kita angkat. Nah, ini dia 2 baris ya. 2 baris. Ini di bagian sini tidak ada tombol ya untuk nutup karena dia masih pegasnya manual, bukan elektrik. Kalau ada di beberapa mobil yang elektrik, di sini pasti ada tombolnya. Di sini pegasnya main elektrik. Ini pegasnya ini normal, masih biasa. Sini 2 baris. Di sini bagasi yang lega. Ini kalau ditidurin posisinya joknya ini bisa muat luas ya untuk anak-anak bisa istirahat tidur. Untuk kalian atau bos-bos di sini yang memang memiliki anak 2, ini mobil ini sudah cukup. Oke, dalamnya ini nanti kita bahas lagi interiornya. Di bagian sebelah kanan ini sama seperti sebelah kiri, tidak ada perbedaan, sama-sama ada tombolnya. Tapi di sebelah kanan ini ada untuk menggunakan anak kunci, jadi kalau tombolnya tidak main atau error, sini bisa menggunakan anak kunci untuk membukanya. Nah, barcode-nya ini termasuk bagus ya, 2018 masih ada barcode-nya di kaca, artinya memang mobil ini termasuk mobil yang cukup dirawat. Seperti biasa kita bukanya bisa gini, tutupnya dengan ini. Oke, kita buka. Nanti kita bahas di bagian dalam setelah ini. Sikat bos! Di interior ya, kita jelasin sedikit. Sudah dilengkapi airbag di sini, sama di dashboard sudah ada airbagnya. Di sini ada airbag. Tweeter di sini adanya, dia bentuknya lumayan bagus. Saya mulai dari setir ya. Di setir itu ada buat untuk volume. Saya coba dulu on-nya, off-nya. Di sini ada volume. Di sini ada untuk mengatur channel radio atau next, mau kita setel Bluetooth atau apa, di sini ada. Terus di sini ada cruise control. Cruise controlnya ada di sini. Jadi tidak di bawah posisinya, persis di depan mata kita, jadi luasa untuk melihatnya. Nah, terus satu lagi, di setir dilengkapi pedal shift untuk mengontrol kecepatan gigi 1 atau 2. Yang kanan nilai plus, yang kiri minus di sini. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kita tidak main di sini lagi setelah masuk gigi drive, setelah D atau drive, kita bisa main di sini, main di 1 atau di 2 terus sepanjang. Kita nanti dia posisinya ketika kita jalan jangan nggak usah ragu. Umpama kita main di 1, main speed 2, speed 3, terus kita lepas, nanti dia normal sendiri balik ke posisi D sendiri dengan otomatis ketika kita tidak gunakan. Oke, lanjut di sini. Terus di sebelah kanan nanti juga ada tombol, di sebelah sini persis ada tombol untuk supaya di anti slipnya, dia ada di sini. Terus di sini start engine-nya ada. Start engine, AC-nya di sini digital. Nah, di sini juga ada udara dari luar. Ini ada AC ketika kita mau off, ini kita on, pencet, ini auto. Semuanya digital. Oke. Semuanya digital. Ini tombolnya semua ada. Ini frontnya ada untuk pemanasnya, belakang juga ada untuk pemanasnya belakang supaya tidak mengebun. Nah, terus di mobil ini posisi rem handbrake-nya itu main tombol. Ini lepas tombol kalau pencet ke bawah. Kalau kita tarik dia ke atas. Oke, mengunci. Jadi aman, apalagi untuk kaum hawa atau ibu-ibu tidak perlu menggunakan tenaga yang berat untuk narik rem tangan. Di sini udah ada dan ada hold brake-nya. Oke, di sini ada biasa cup holder juga ada, di sini boxnya juga ada di tengah, tapi di sini dibatasi ya, kesannya itu pembatas mewah ya, kalau saya bilang kesannya pembatas mewah ini. Dan di sini bisa ada box juga, bisa kita buat naruh tempat dompet atau apa seperti biasa. Di sini juga dashboard, dan ini dilengkapi, mobil ini masih dilengkapi buku servis. Oke, terus tipnya juga masih ada plastik, AC-nya juga di bawah sini masih ada tangan plastik, artinya mobil ini mobil yang memang dirawat. Di sini juga ada lampu biasa, lampunya pencetnya sistemnya tombol, tidak diputar atau digeser, aman. Nah, ini kaca di bagian tengahnya ini menggunakan kaca, tidak menggunakan kamera. Jadi mobil ini masih posisi seperti mobil yang sebelumnya, teknologinya belum masuk ke kamera. Jadi mobil ini bisa tergolong perawatannya sebenarnya tinggal kalau ada apa-apa di kacanya juga mudah ya, nggak terlalu sulit. Kita tidak perlu perawatan kamera. Oke, itu aja di bagian kanan.
Nanti kita bahas lagi di bagian belakang. Di bagian belakang penumpang cukup nyaman, tapi dia sandarannya itu hanya selisih sedikit seperti ini, sangat sedikit. Tapi untuk posisinya, untuk apa namanya, untuk bersandar sih, untuk di bagian belakang sih cukup nyaman ya. Dia agak lebar, terus busanya itu agak empuk. Kalau bagian belakang saya nggak banyak review karena posisinya sederhana. Di tipe HR-V ini dia lebih mengedepankan itu, kalau saya lihat di HR-V ini lebih mengedepankan tampilan luar atau bodinya dan kenyamanan aja sih. Tapi posisi di dalam itu mobil ini sederhana tapi enak ya kalau saya. Bos, seperti biasa nih, di bagian mesinnya ada yang harus diketahui, tapi itu tidak rumit ya. Ini cuma hanya informasi biar tetap tahu spek dengan simple ketika Anda ingin memutuskan membeli mobil apa, atau yang saya review saat ini adalah membeli mobil HR-V ini. Di sini mesinnya ciri khasnya Honda adalah iVTEC. Ini iVTEC yang sudah digunakan oleh Honda yang sudah lama, beberapa generasi. Nah, di sini remnya sudah ABS, jadi sudah tidak khawatir lagi ketika mobil ini dimanuver dengan menggunakan rem yang sangat mendadak, dia siap. Artinya kita sudah tidak ragu lagi untuk khawatir ketika mobil ini slip karena sudah ABS, dan ini teknologinya sudah canggih. Terlihat mobilnya besar, tapi cc-nya cuma 1500, tipe seri E ini. Nah, yang saya bilang tadi, kalau yang Prestige yang ada sunroof itu cc-nya 1800. Untuk review bagian mesin sudah simpel ya, jadi artinya sudah tidak ada lagi yang saya bahas karena menurut saya cukup enak, dia tidak rumit, elegan juga, dan ternyata mobil ini asik juga dikendarainya gitu. Sikat bos. Oke, kita test drive mobil ini seperti apa. Speed beam itu nyaman, tidak berisik, terus setirnya pun enak, tidak ringan juga, tidak berat juga, dan untuk manuver itu tidak perlu khawatir ya. Nah, kita coba test drive. Nih. Asik mobilnya, enak. Dia sederhana. Ciri khasnya HR-V itu sederhana tapi mengandalkan kenyamanan. Ya seperti mobil-mobil yang diproduksi oleh Honda sebelumnya, simple dan mengedepankan kenyamanan. HR-V ini memang benar-benar kedap, nyaman, dan perpindahan giginya pun smooth ya. Perpindahan giginya enak, tidak terasa jedanya. Ini saya coba pakai pedal shiftnya. Ini kita yang kiri, ini kita mainin, ini gigi 4 sekarang. Nah, dia netral, balik lagi ke D karena tidak kita pakai. Kayak gini posisinya. Transmisinya begitu sudah kita pencet, ini udah di 7, ini di 6, ini di 5, ini mainin 6 lagi, mainin 7. Ketika saya lepas, dia balik lagi ke D. Oke. Bos, sudah selesai kita review mobil HR-V ini. Bentuknya sederhana, dilihatnya juga sederhana tapi elegan, dan mobil ini memang ternyata enak juga. Tidak lupa, nanti ada nomor admin yang bisa dihubungi, harga mobil ini, dan hitungan leasingnya. Sementara saya kasih info, mobil ini harganya 275 juta. Nego, pajak panjang, dengan kondisi mobil seperti ini. Tadi sudah kita lihat interiornya ya. Oke, tidak lupa juga, satu yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, sikat bos!